Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Indah Nuraini dengan NIM 20020466036 dari Hubungan Internasional kelas A angkatan 2020. Nah, setelah saya upload video part 1 dan part 2 kemarin, di video part 3 kali ini saya akan berusaha menjawab rasa penasaran saya atas pertanyaan fundamental yang telah saya berikan di part 1 dan part 2. Namun, sebelumnya, seperti biasanya ya, saya akan memberikan self-evaluation terlebih dahulu untuk diri saya sendiri. Self-evaluation buat diri saya yang pertama yaitu seperti kemarin, saya masih belum mengaplikasikan syarat-syarat filsafat sistematis, dimana saya belum bisa menjelaskan segala sesuatunya itu dengan secara tersusun atau teratur. Seringkali itu masih suka out of topic gitu loh, kayak semisal lagi bahas ini, nanti tiba-tiba bahasannya langsung ke bahasan yang ini gitu, nanti tiba-tiba cukup melenceng gitu loh topiknya dari topik satu dengan topik yang lain, itu sangat-sangat melenceng. Nah, nggak seperti video part 2 kemarin, dimana saya menuturkan bahwa saya belum metodis. Kali ini karena di jam matkul kemarin Ibu Uni sudah menjelaskan bagaimana cara gimana sih menentukan atau mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami para mahasiswa. Jadi saya sudah mulai menemukan bagaimana metode untuk menjawab pertanyaan saya, walaupun masih abu-abu, tapi syukurnya sudah bisa menemukan metode yang akan saya gunakan untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Selain syarat-syarat filsafat, seperti biasa ada ciri-ciri filsafat yang tentunya belum saya aplikasikan. Sama seperti syaratnya, saya belum bisa memaksimalkan untuk bisa sistematis, masih suka out of topic secara tiba-tiba. Terus self-evaluation buat diri saya yang terakhir yaitu kekurangan pada video part 2, yaitu walaupun saya sudah berusaha menjelaskan secara detail ya di part 2 kemarin, tapi masih ada aja detail-detail yang menurut saya kelewat. Dan menurut saya detail-detail penjelasan yang terlewat itu bisa jadi merupakan hal-hal yang penting, tapi saya terlewat begitu aja gitu loh. Dan kalau dijelaskan lebih detail kan bakal lebih bagus. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya akan menuju ke inti video. Kemarin sewaktu matkul filsafat, Ibu Uni memberikan cara untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh siswa di part 1 dan part 2. Jadi, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya sudah mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan pertanyaan saya. Oh ya, bagi kalian yang lupa mungkin dengan pertanyaan saya itu, apakah manusia memiliki nilai? Nah, saya mulai dengan informasi yang saya dapat berdasarkan sumber yang saya cari di internet tentu saja. Sifat keserakahan dan ambiguitas manusia dalam pergaulan kosmopolitan yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran hukum. Maksud kalimat itu di sini kan banyak tuh zaman sekarang kayak orang-orang tuh berusaha terlihat lebih tinggi, lebih di mata orang lain dengan cara yang bisa dibilang nggak bagus gitu loh. Dengan arti kata lain bahwa di dalam diri manusia itu ada sifat keserakahan untuk menjadi yang paling atas. Sebenarnya mempunyai sifat-sifat seperti itu bagus aja sih ya, karena itu bisa memotivasi kita untuk lebih baik, untuk bersifat lebih baik. Tapi gak bagusnya itu ketika kita pengen merasa di atas orang lain tapi kita menggunakan cara yang salah, itu yang gak baik. Nah, sebagai contoh cerita, pada tahun 399 sebelum Masehi, kalian pasti tahu kan, pendengar-pendengar dan penonton-penonton pasti tahu kan, filsuf yang sangat terkenal bernama Socrates. Nah, di tahun itu beliau dituduh merusak jiwa dan pikiran anak-anak muda, sehingga para masyarakat mayoritas itu berencana untuk terlebih kayak memenjarakan dia. Tapi dia mendapat usul dari teman-temannya untuk melarikan diri. Kayak temannya nyuruh, udah mending kamu melarikan diri aja daripada kamu ditangkap. Tapi si Socrates mikir
kayak kalau aku melarikan diri ini membawa dampak baik apa buruk sih buat mayoritas orang. Tapi pada akhirnya dia nggak melarikan diri dan benar dipenjarakan dan ia tewas ketika disuruh minum racun. Nah, dari cerita Socrates bisa disimpulkan bahwa di dalam melakukan suatu penilaian atau mengambil keputusan haruslah mempertimbangkan seluruhnya termasuk kemungkinan terbaik dan terburuk apabila kita setuju mengambil keputusan tersebut. Mengambil keputusan itu tidak didasarkan berdasarkan perihal suka ataupun tidak suka, perasaan tergesa-gesa, serta tanpa berpikir panjang. Sebab kita dipandang memiliki nilai baik apabila keputusan yang kita ambil menguntungkan mayoritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa maksud dari nilai itu sendiri. Nah, dari sumber yang saya baca, nilai adalah kebanggaan atau worth atau kebaikan, goodness. Dalam dunia bermasyarakat, norma harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk berperilaku. Karena predikat nilai baik atau buruk yang diperoleh seseorang sangat tergantung pada pihak lain. Jadi, kalau kita mau dinilai baik, ya kita harus berperilaku baik, karena yang menilai kita itu kan bukan hanya diri kita sendiri, banyak orang yang akan menilai kita, dan mereka banyak orang yang menilai kita itu dari cara kita berperilaku. Nah, nilai juga dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dan juga dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap yang didasarkan secara objektif. Dalam kehidupan bermasyarakat ini kan manusia istilahnya sebagai pelaku ya, dimana kalau misalnya dia melakukan sesuatu kejahatan, berarti kan dia bakalan dicap jelek kan, atau dalam suatu lingkungan masyarakat apabila dia berperilaku baik kepada sesama, menolong sesama, tidak serakah, itu kan dia enak juga dinilainya sama orang lain. Di sumber yang saya baca juga, Thomas Hobbes mengatakan bahwa pada awalnya kehidupan manusia itu adalah liar dan buas. Oleh karena itu, manusia yang lemah bersatu dan menitipkan dirinya kepada orang yang kuat untuk diurus, dijaga dan diatur, serta dibuat ke dalam suatu kontrak sosial yang pada akhirnya muncul negara sebagai ikatan persatuan manusia untuk mencapai tujuan pertama. Kalau ada yang kurang paham mungkin gini gampang ya. Kita ini yang misalnya kami nih mahasiswa-mahasiswi HIA, pastinya pertama kali masuk bakalan linglung gitu kan. Nah, karena kita linglung ini, kita menyerahkan diri kita ke cutting, karena cutting ini yang lebih memahami, dia lebih menguasai seluruhnya mengenai dunia perkuliahan. Nah, karena mereka ini yang menguasai atau paling memahami keadaan-keadaan seperti itu, lingkungan-lingkungan seperti itu, jadilah suatu komunitas di mana terdapat tujuan bersama. Oleh karena itu, manusia dalam kehidupannya harus dapat memanusiakan manusia agar manusia tersebut dapat memiliki nilai atau arti baik bagi manusia lainnya. Di sini tuh maksudnya kayak kalau kamu mau dianggap baik sama orang, ya kamu harus baik juga sama orang. Jangan kayak kamu mau dianggap baik sama orang tapi kamu sendiri ngejahatin orang. Di sumber yang saya baca juga, di beberapa sumber lebih tepatnya, itu dalam masyarakat kita terdapat pepatah karena nilai setitik rusak air susu sebelangga. Nah, ini tuh artinya kayak mau sebanyak apapun kebaikan yang kamu buat, kalau orang-orang udah tahu satu kejahatan yang kamu lakukan, pasti orang lihat itu kan perilaku jahatmu aja. Mau kamu baik sebaik apapun kayak, kalau misalnya orang-orang udah ngelihat satu perbuatan jahat maksud saya, ya udah bakal diingat terus lamanya. Sebenarnya hal ini tuh, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil kesimpulan paling tepat yang bisa saya ambil dari video saya kali ini adalah benar, manusia itu memang memiliki nilai. Karena apa? Karena masyarakat kita sendiri, lingkungan masyarakat kita sendiri tuh juga mereka menilai gitu loh, kayak ini orang baik nih, ini orang kurang nih, ini orang ada aja kayak gitu kesalahannya yang orang ambil. Nah, karena penilaian orang tersebut, orang per orang itu pasti memiliki
predikat baik atau buruk. Nah, baik atau buruknya seseorang itu merupakan nilai dari seseorang. Mungkin itu aja video dari saya. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penuturan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video part 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.